wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih dianugerahi oleh Allah panjang umur, panjang dodo, hingga akhirnya kita mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid ini dalam rangka memenuhi undangan Allah, melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, kultum sejenak, lalu kita lanjut tarawih dan witir. Semoga kegiatan kita ini selalu senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita beribadah kepada Allah, di saat kita menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala, di sana pasti ada satu targetnya yang kita raih. Di saat kita menggunakan ibadah sholat misalnya, maka targetnya yang kita raih pasca melaksanakan ibadah sholat itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak akan mengerjakan kekejian dan kemungkaran. Di saat kita melaksanakan ibadah zakat misalnya, maka target yang kita raih pasca melaksanakan ibadah zakat itu, kata Allah dalam Al-Quran, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dalam rangka mensucikan diri kita sendiri. Di saat kita melaksanakan ibadah haji misalnya, maka target yang kita raih pasca melaksanakan ibadah haji itu ialah hajjan mabrurah, haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita melaksanakan ibadah puasa misalnya, maka targetnya yang kita raih pasca melaksanakan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, semoga kita semua termasuk orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung sekalilah orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah hanya orang yang beriman. Kalau bukan orang yang beriman tidak dipanggil oleh Allah. Kalau saya beri contoh, kalau saya lagi duduk di depan rumah bersama anak dan istri, lalu ada orang jual soto lewat di depan rumah, kita panggil sate misalnya, mereka tidak akan menoleh pada kita, bahkan emosi, karena jual soto yang lewat kita panggil sate. Tapi di saat saya bersama anak dan istri duduk di depan rumah, ada bangku bakso lewat, kita panggil, mereka pasti senang. Kenapa? Dalam benaknya pasti berpikir minimal 2 mangkok. Belum lagi misalnya di depan rumah saya ada mobil tamu, paling tidak 4. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagai renungan, seorang ulama besar, Imam Nawawi Al-Jami Al-Bantani, beliau menulis dalam sebuah referensinya Nasaihul Ibad pada halaman ke-51. Beliau menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain dengan 5 kemuliaan. Innallaha akrama nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan akrama nabiyahu, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin, dengan 5 kemuliaan dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Salah satu di antaranya ialah
bil ismi, dengan namanya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di saat menyebut Nabi Muhammad selalu senantiasa menyebut pangkatnya Rasul. Contoh dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila Rasul. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menyebut nama Muhammad, maka setelah Muhammad di akhir itu Allah selalu menyebut Rasul. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah ila akhir ayat. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan nabi-nabi yang lain. Contoh di saat Allah memanggil Nabi Adam misalnya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah ila akhir ayat. Adam bukan Rasul yang disebut, bukan Nabi, ya Adam. Nabi Musa misalnya, qala Musa ma jitum bihis-sihah innallaha sayyidu innallaha la yuslihu 'amalan mufsidin. Nabi Musa, qala Musa majid. Nabi Nuh, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Nuh bukan rasulnya, bukan nabi. Maka inilah oleh Rasulullah Muhammad SAW yang didemonstrasikan dalam kehidupan nyata oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah beretika kepada anak kecil, bagaimana Rasulullah beretika dengan sesama, bagaimana Rasulullah beretika dengan orang yang lebih tua, bahkan bagaimana Rasulullah beretika kepada non-muslim sekalipun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah satu saat Rasulullah Muhammad SAW berjalan bersama sahabat Rasulullah Abu Bakar dalam sebuah referensi syarah hadis arba'in hadis yang keempat. Di suatu saat Rasulullah berjalan bersama sahabat Rasulullah Abu Bakar, itu Rasulullah haus, Rasulullah dahaga, Rasulullah mencari air, tidak ada sumur sungai pun juga tidak ada air untuk menyambung hidup. Ternyata di depan Rasulullah yang agak jauh itu ada seorang pemuda pengembala kambing, sapi perah, onta, namanya Abdullah bin Mas'ud, yang saat itu Abdullah bin Mas'ud masih muda dan muslim. Dihampiri oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau pemilik sapi perah, onta dan kambing ini? Maka kalau pemiliknya adalah engkau, izinkan saja bersama sahabat saya Abu Bakar dalam perjalanan panjang haus mencari air, sumur pun juga tidak ada air, sungai pun juga tidak ada air. Maka izinkan saya bersama sahabat saya minta air susu dari sapi yang engkau miliki. Kata Rasulullah Muhammad SAW pada Abdullah bin Mas'ud, Muhammad, kata Abdullah bin Mas'ud, saya cuma sekedar pengembala kambing Muhammad, saya cuma sekedar pengembala sapi Muhammad, saya cuma sekedar pengembala onta Muhammad, yang punya adalah sang majikan yang ada di rumah. Tidak mungkin saya berikan air susu sapi ini pada engkau. Di saat Rasulullah mendengar apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sudah mulai tertarik kepada Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah simpati kepada Abdullah bin Mas'ud karena kejujurannya. Non-muslim masih muda jujur. Coba seandainya saat itu Abdullah bin Mas'ud tidak jujur, tafadhol khudh ya Muhammad, tafadhol israf ya Muhammad, silahkan kau ambil, silahkan kau minum. Tapi tidak. Muhammad, saya cuma sekedar pengembala kambing, sang majikan di rumah. Rasulullah mulai tertarik karena kejujuran Abdullah bin Mas'ud. Tapi Muhammad, seandainya engkau menginginkan air susu dari sapi ini, engkau akan saya hantar kepada sang majikan. Baik, kata Rasulullah. Dihantarlah Rasulullah bersama sahabat Rasulullah Abu Bakar oleh Abdullah bin Mas'ud pada sang majikan. Di depan sang majikan itulah Rasulullah menyampaikan maqasidul utmanya. Rasulullah menyampaikan keinginannya kepada sang majikan, bahwa sang majikan, kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau engkau
memberi izin kepada saya bersama sahabat saya, izinkan saya minta air susu dari sapi yang kau miliki. Karena dari tadi saya dalam perjalanan panjang haus mencari air, tidak menemukan air. Apa jawab sang majikan saat itu? Yang saat itu sang majikan non-muslim juga. Muhammad, sapi ini bisnis Muhammad, tidak akan saya berikan pada engkau cuma-cuma, melainkan engkau harus membeli. Kata sang majikan. Rasulullah saat itu mengangkat kedua belah tangannya, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anugerahkan pada sang majikan berdiri ini ya Allah, untuk berubah cara berpikirnya ya Allah. Akhirnya Rasulullah menoleh sebelah kanan Rasulullah, di samping kanan sang majikan itu ada sapi yang kurus kering, secara hitungan akal tidak ada air susunya. Tapi Rasulullah yujarribu nafsahu ajas'ala barroba damar. Rasulullah mencoba meminta dan meminta lagi pada sang majikan. Wahai sang majikan, bagaimana seandainya sapi yang kurus kering itu yang saya minta air susu? Spontan sang majikan menjawab, tafadhal khudh ya Muhammad, tafadhal ishrab ya Muhammad. Silakan kau ambil, silakan kau minum Muhammad. Kalau sapi yang kurus kering itu yang kau minta air susu. Karena hitungan akal, kata sang majikan, sapi yang kurus kering itu tidak ada air susu. Tapi apa yang terjadi? Bi'idznillah wa biqudratillah, termasuk adalah mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Sapi tadi itu di saat dipegang oleh Rasulullah dan diperas oleh Rasulullah, dan Rasulullah mendapat susu. Di saat Rasulullah mendapat susu yang halal, tinggal minum Rasulullah, justru orang yang pertama kali dipersilahkan minum oleh Rasulullah Muhammad SAW, Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah bin Mas'ud, ta'ali hakuna tafadhal ishrab awwalan. Kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Mas'ud, susu ini sudah halal, saya diberi hadiah oleh juragan engkau, maka silahkan engkau minum duluan. Kata Abdullah bin Mas'ud, Muhammad, dari tadi engkau mencari air, dari tadi engkau mencari susu Muhammad. Tapi kenapa di saat engkau mendapat susu dan susu itu halal menurut engkau, karena engkau diberi hadiah oleh sang majikan, justru saya seorang pembantu non-muslim di depan sang majikan dipersilahkan minum duluan. Betapa agung akhlakmu ya Muhammad, betapa mulia akhlakmu ya Muhammad. Maka saat ini, kata Abdullah bin Mas'ud, saya berikrar di hadapan engkau Muhammad untuk masuk Islam. Aslamtu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam karena akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat Abdullah bin Mas'ud sudah aslama, masuk Islam, selalu mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, termasuk hadis yang keempat, hadis arba'in. Yang kedua, yang dipersilahkan minum oleh Rasulullah Muhammad SAW, sang majikan dibayar, sang majikan, silahkan kau minum, susu ini milik engkau, kau anugerahkan pada saya, lalu saya berikan pada engkau, silahkan kau minum. Dan ketiga, sahabat Rasulullah Abu Bakar. Maka sisa dari orang tiga, Abdullah bin Mas'ud, sang majikan, sahabat Rasulullah Abu Bakar, sisa dari tiga orang itu Rasulullah Muhammad SAW yang meminum. Maka benar, karena khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah Muhammad SAW, akhlak yang berjalan. Semoga kita selalu senantiasa mampu meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Semoga pula dalam Ramadan ini kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sihat wal afiat, mampu menggunakan ibadah salat tarawih dengan sempurna, fardu dengan sempurna, menunaikan ibadah puasa